kemarin sempat datengin langsung, ya didatengin langsung pun kita posisi papa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi papa udah dibalik jeruji gitu, sedih sih. Maksudnya kita udah jauh-jauh datang, cuma bisa ngelihat dibalik besi gitu, nggak bisa megang, nggak bisa meluk gitu. Sebelumnya turut prihatin dengan kejadian yang sekarang dialami. Untuk keluarga, gimana mendengar pertama kali berita dari ayah sendiri pada saat itu lagi apa sih? Ya, boleh dijawab keluarga. Kebetulan waktu itu saya lagi pengajian bulanan ya, karena setiap bulan saya mengadakan pengajian buat keluarga. Pas tiba-tiba ada WA gitu ya, dan ada videonya hanya mobil yang tergelincir itu ya. Pikiran saya udah itu ya, pokoknya pikirannya itu udah buruk aja gitu ya. Tapi setelah itu ya saya karena pengen tahu gitu ya kabarnya gitu sama suami saya sempat telepon. Suami cuma menenangkan dan minta doanya saja seperti itu. Tapi pertama kali dengan banyaknya berita yang datang gitu kan, pertama kali kepikiran tuh apa? Apakah Rozilah meninggal? Iya, itu pertama yang dipikirkan, karena belum ada video yang selanjutnya itu belum, cuman video cuman dikirim foto mobil tergelincir aja duta wisata. Tapi pada saat itu kejadian Bapak seperti apa? Keadaannya mungkin seperti apa? Mungkin kalau yang keadaan mungkin saya, karena beliau ini kan di rumah. Waktu itu keadaan bapak itu pikirannya kosong, karena ya mungkin dia terkejut juga ya, musibah yang nggak pernah dialami selama 26 tahun dia bawa mobil. Pada saat itu ya dia tahu-taunya mobil jalan tanpa sepengetahuan dia, karena dia posisinya juga di belakang lagi ngobrol sama panitia. Pak Romian ini waktu saya lihat tuh kosong pikirannya. Terus saya tanya, Pak, ini gimana Pak kok bisa begini? Saya sudah melakukan SOP, saya sudah rem tangan, sudah ganjal sudah gitu. Terus yang kenapa kok bisa mobil gitu saya nggak tahu. Karena memang setelah ngidupin mobil itu dia nggak lama kok. Dia nggak lama, nggak yang kayak di berita-berita sampai ngopi apa enggak kok. Dia dari bagasi mandi, karena memang pada dasarnya Mbak, semua bis-bis pariwisata itu sebelum melakukan perjalanan menuju tempat yang nanti akan dilanjutkan, itu memang beliau semua itu ngidupin mesin. Karena apa? Satu, biarin AC-nya dingin. Kedua, angin itu biarin naik. Itu udah pada umumnya udah begitu semua. Ya, naas ya. Siapa yang tahu musibah akan datang gitu. Padahal Bapak Romian ini sudah melakukan SOP atau penerapan apa yang sudah dialami gitu selama 26 tahun dia kerja gitu. Pada saat itu banyak berita miring yang banyak banget dari mulai anak kecil, terus dari mulai lampunya hidup, yang pengereman mungkin, terus ya saya menyikapinya sama keluarga di sini. Kita sedang mendalami masalah ini gitu, kita sudah menyerahkan semua ke kuasa hukum kami, yaitu Pak Ahmad Soleh. Beliau adalah kuasa hukum kami untuk saat ini, karena beliau juga ditunjuk sama Pak Hotman Paris. Dan sebelumnya kita semua berterima kasih ya sama Pak Hotman Paris 911 atas bantuannya untuk masyarakat kecil. Memang sudah terbantu banget ya, sudah terasa banget di kita juga. Untuk Pak Ahmad Soleh selaku kuasa hukum yang kami tunjuk ya, terima kasih juga kita. Untuk saat ini upaya-upaya hukum sedang kita lakukan. Pada saat itu tuh kejadiannya mungkin heret banget, banyak ya luka-luka dan sebagainya. Iya. Itu apa sih pada saat itu? Mungkin penumpang pada kaget dan sebagainya. Oh, sudah pasti. Mana begitu kejadian, saya untuk kejadian persis untuk bisnya datang tuh nggak ada di tempat ya, karena memang waktu pas kejadian saya ditelepon sama rekan di Guci karena ada duta wisata itu masuk. Langsung saya overtake, langsung cepat ditanggap. Begitu saya nyampe sana pun itu korban masih dievakuasi. Jadi memang karena si korban itu sudah ditangani masyarakat situ ya, ada mungkin dari ormas, dari pihak-pihak kepolisian juga ada gitu. Jadi saya tertuju sama Pak Romiani ini gitu, karena Pak Romiani memang di situ nggak ada keluarga gitu loh. Dia nggak punya keluarga, punya siapa-siapa, memang pikirannya kosong tuh, dia di pojok gitu. Nah, saya memberikan support di situ. Tapi Mas, sempat dihakimi nggak sih dengan warga? Oh, nggak ada. Malah warga semua warga Guci juga saya terima kasih semua. Mereka semua gotong royong, saling bahu membahu untuk membantu gitu loh. Itu.
saya respect ya. Terima kasih, saya apresiasikan untuk warga Guci. Terima kasih. Sekarang di media sosial banyak yang save Pak Ya. dengan kejadian, mungkin banyak yang salah kapan juga gitu kan. Gimana sih, maksudnya banyak yang dukungan dari netizen yang mungkin ini nggak bersalah gitu dari Bapak itu. Jadi gini Mbak, waktu kejadian pertama kali Pak Romiani ini status dia dijadikan waktu itu saksi ya. Saya orang pertama kali yang live streaming sama dia. Waktu kejadian saya tanya untuk pakaian, konsumsi dia memang benar nggak ada, pakaian nggak ada, makan nggak ada. Waktu itu kita sampai ditonton berapa ribu gitu. Nah itu udah mulai tuh ada yang memberikan gift dan sebagainya itu ya. Rame-rame mendukung Pak Sopir ini gitu. Karena memang Pak Romiani saya suruh waktu itu di live streaming berikan pernyataan yang sebenar-benarnya. Dia memang memberikan gitu. Alhamdulillah netizen sekarang bisa melihat gitu. Bisa melihat mana yang benar, mana yang salah gitu. Mudah-mudahan kita semua berharap Pak Romiani bebas gitu, karena mau gimana pun juga supir itu adalah mengkontribusikan dirinya di Indonesia ini. Beliau juga menaruhkan nyawanya gitu loh, bukan hanya untuk penumpang ya Bu ya, nyawanya sendiri dipertaruhkan gitu. Ya, gitu sih. Tapi untuk sekarang keadaannya masih shock kah atau seperti apa? Ibu. Saya Iya, keadaan Ibu. Untuk ibu dan keluarga dan bapak juga pada saat itu. kalau saya masih ya, karena beda ya, dengan ditinggal kerja sama ditinggal duit juga beda gitu. Disitulah kadang. Tapi untuk pada saat ini keluarga seperti apa sih? Masih rasa shocknya, mungkin masih nangis kan? Pasti kalau untuk nangis itu pasti kita setiap melihat berita yang, apalagi kan kita kadarnya jauh ya, Papa di Jawa Tengah, aku juga di Tangerang gitu kan. Dengar berita tuh hanya dari media-media, dan media-media ini kayak semakin menggembor-gembor ini nih kayak gini. Jadi kita yang di rumah makin dengar berita nangis, khawatir ini papa gimana gitu kan. Pasti kayak kemarin sempat datengin langsung. Ya didatengin langsung pun kita posisi papa sudah ditetapkan sebagai tersangka, jadi papa udah dibalik jeruji gitu. Sedih sih, maksudnya kita udah jauh-jauh datang cuma bisa ngeliat dibalik besi gitu, nggak bisa megang, nggak bisa meluk gitu kan. Ya untungnya pihak kepolisian juga berbaik hati ya, karena kita jauh kita boleh ketemu. Cuma kemarin juga untuk kedua kalinya balik lagi Sudah tidak bisa. udah nggak bisa, kita tetap dibalik jeruji itu. Pertama kali ketemu ayah, gimana sih? Rasanya gimana? Nggak bisa digambarkan, sedih banget, itu udah pasti sedih. Karena gimana ya, sebelum berangkat ke Guci pun kan papa udah pamitan gitu, mau berangkat, nyempetin waktu itu karena kan jam kerjanya emang lagi full, lagi liburan, jadi jam kerjanya full, itu nyempetin sebelum berangkat ke Guci, dia nyempetin dulu nengokin cucunya di rumah sakit. Jadi makanya sedih banget, aduh, nggak bisa diungkapin sih pakai kata-kata kemarin ketemu ini. Bedanya pada saat ada ayah sama sekarang nggak ada tuh apa sih yang paling signifikan? Ya beda ya, ditinggal kerja sama ditinggal sekarang dia jadi tersangka juga beda gitu ya. Karena kan sosok ayah itu sangat dibutuhkan sama anak-anak saya gitu ya. Jadi terasa banget gitu. Begitu tidak ada suami itu terasa banget. Pernah ngomong apa sih, pesan apa pada saat di belakang ke keluarga? Waktu saya video ini tuh, Ibu ngomong apa waktu ngebisikin Oh apa, iya. Pak Romiani? Dia cuman titip anak-anak gitu ya, yang sabar, terus jangan berhenti dari doa gitu ya, dan selalu memberikan kepada saya support semangat gitu ya. Tapi untuk sekarang kira-kira kasusnya seperti apa perkembangannya Mas? Apakah ada titik terang? Alhamdulillah untuk titik terang sekarang kuasa hukum kami sudah menerima surat kekeluargaan dari korban ya. Alhamdulillah itu titik terang dan sekarang sudah dipegang oleh Pak Ahmad. Langkah-langkah yang akan kami tempuh selanjutnya adalah mediasi untuk sesegera mungkin berkas itu terkumpul dan kami akan upayakan langkah-langkah hukum. Walaupun gimana pun juga saya di sini perwakilan dari semua komunitas-komunitas tidak rela kalau Pak Romiani dijadikan tersangka. Itu. Makanya sekarang saya memberikan caption tetap hashtag Pak Romiani dukungannya. Itu Pak.
Jadi kalau masih memang Pak Romiani ditetapkan jadi tersangka, kami akan terus mencari keadilan, Mbak. Ya, karena memang supir selama ini tidak diperhitungkan. Makanya dengan adanya ini, saya mau semua supir-supir kompak bersatu untuk mencari keadilan ya, semua ya. Supir truk, supir angkutan, supir bus, apapun itu kalian pengemudi, ya kalian semua berjasa berkontribusi di Indonesia ini. Itu harapannya. Untuk perusahaan sendiri Untuk perusahaan sendiri kooperatif, beliau sebelum dipanggil dari pihak kepolisian udah datang. Ya jadi begitu kejadian, karena alhamdulillah saya juga sudah win-win solution juga sama pihak dari PO Bus, bahwasanya untuk penanganan yang di Tegal itu waktu itu saya yang menangani semua untuk di Tegal. Jadi karena memang jarak juga ya, jarak gitu, ibu juga jarak, jadi memang di sana saya gitu loh. Dan dari pihak perusahaan kooperatif kok tetap meresponsif apa yang terjadi, apa yang kita adukan ke sana. Itu masih selalu ada obrolan-obrolan gitu. Oke, bukan terakhir nih. Untuk kan pada saat itu ditetapkan tersangka, mungkin orang dari keluarga shock banget gitu kan. Apalagi menewaskan pada saat itu 1 orang gitu kan. Itu Dua. orang, Jadi gitu ya? yang mungkin yang satunya meninggal di Tangerang mungkin. Iya. Yang satunya di lokasi Tegal, yang satunya di Tangerang. Sudah ada itikat. Oh udah kita sudah megang itu, sudah ada di kuasa hukum kami surat itu. Sudah bertemu berarti antar keluarga berarti? Sudah kita sudah melakukan tambayun atau secara kekeluargaan dari pihak keluarga Pak Romiani juga gitu. Dan apakah dari pihak mereka meminta sesuatu hal atau seperti apa? Kalau untuk meminta suatu hal mestinya dari kitanya ya, dari kitanya mungkin pengertian ya. Kalau untuk meminta mungkin manusiawi ya. Itu untuk saat ini tidak ya, untuk saat ini tidak, tapi kepedulian kami lah yang tidak harus diminta, harusnya kita ngasih gitu aja. Itu aja sih. Dalam bentuk apa Mas? Ya mungkin dari bentuk yang pertama doa, yang kedua obrolan yang mungkin itu intern ya antara istrinya Pak Romiani sama warga pihak korban. Akhirnya keinginannya apa sih untuk masalah ini? Keinginannya yang sudah jelas, keinginan yang paling pertama Pak Romiani dibebaskan. Dia punya anak, punya istri, terutama kenek sama ya, sepaket supir sama kenek harus bebas. Mereka punya anak istri. Mereka juga harus menanggung semua, memberikan nafkah. Gimana kalau mereka sekarang masih ditetapkan, ya? Siapa yang memberikan makan sama anak istri mereka? Itu yang harus dipikirkan gitu. Jadi saya mohon untuk semua yang menangani kasus ini, tolong diberikan keadilan untuk Pak Romiani gitu, seadil-adilnya. Tolong dikaji ulang karena Pak Romiani di sini bukan tersangka ya, korban juga gitu. Karena dia posisi mobil jatuh dan mobil hidup tuh nggak ada di kemudi gitu, ada di belakang gitu. Ada di belakang lagi ngobrol sama panitia untuk melanjutkan acara selanjutnya gitu loh. Bukan sengaja mencelakakan orang terus ada niat di situ, nggak ada. Kalau saya bilang ini kelalaian ya tolonglah bapak-bapak semua yang menangani kasus ini tolong rasa udah itu aja, karena mereka punya keluarga. Ini semua kalau ketemu sama suaminya ini pasti nangis terus. Saya perhatikan begitu karena memang itu dari hati gitu. Karena Pak Romiani sama kenek ini 26 tahun bekerja, kalau keneknya 7 tahun, dia track recordnya bagus.